Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan metode Rockset yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi Rosetta. Oke. Nah, di sini kita akan memprediksikan mengenai tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional pada SMA Negeri 5 Kota Banda Aceh. Teori Rockset. Rockset itu adalah sebuah teknik matematika yang dikembangkan oleh Poulack pada tahun 1980. Teknik ini digunakan untuk menangani masalah uncertainty, missing data, incomplete, dan lain-lain dalam aplikasi artificial intelligence. Rockset sendiri merupakan teknik yang efisien untuk knowledge discovery dalam database KDD, proses, dan data mining. Secara umum, teori Rockset telah digunakan dalam banyak aplikasi seperti medicine, pharmacology, business, banking, engineering, design, image processing, dan decision analysis. Rockset juga merupakan teknik yang efisien untuk KDD, proses, dan data mining. Nah, atribut-atributnya itu ada beberapa atribut ya. Itu atribut kondisi yang merupakan satu-satunya yang akan mewakili pengetahuan yang akan memelihara kedapatan dilihat antara objek-objek dengan menggunakan fungsi-fungsi kedapatan. Yang kedua adalah atribut keputusan atau decision attribute yang merupakan pengetahuan yang diungkapkan oleh salah satu atau terdapat dua bentuk representasi data dalam Rockset. Nah, di Rockset sendiri itu ada dua bentuk representasi nih, yaitu information system yang merupakan tabel terdiri dari baris yang mempresentasikan data atau objek dan kolom yang mempresentasikan atribut atau variabel dari data. Nah, di information system ini dapat direpresentasikan di mana IS sama dengan UA. U itu adalah himpunan tidak kosong dari objek yang dipresentasikan dan A adalah himpunan yang tidak kosong dari atribut variabel. Kita bisa lihat contoh pada contoh tabel di bawah. Nah, di sini kita lihat ya, bisa disebutkan bahwa example adalah U yang mempresentasikan U, sedangkan A itu adalah rata-rata ya, rata-rata nilai per UN, nilai UN, rapor, keterangan, dan lain-lain. Di sini juga bisa dilihat bahwa semuanya adalah conditional attribute. Decision system. Decision system adalah information system dengan atribut tambahan yang dinamakan dengan decision attribute. Dalam data mining dikenal dengan nama kelas atau target. Atribut ini mempresentasikan hasil dari klasifikasi yang diketahui, kan? Nah, dan dapat dideskripsikan seperti DS sama dengan U dalam kurung AC, dan U itu adalah objek, A itu adalah atribut kondisi, dan C itu adalah atribut keputusan. Dalam banyak aplikasi, sebuah outcome dari pengklasifikasian diketahui yang direpresentasikan dengan sebuah decision atribut C. Maka information system IS menjadi decision system. Decision system sendiri yang sederhana dibuat pada tabel seperti ini. Nah, ini adalah sebuah decision system. Oke. Nah, perancangan umum. Perancangan sistem yang dapat dipakai untuk memberikan perencanaan dalam membangun sistem aplikasi data mining. Perancangan ini dimulai dari menentukan alur kerja sistem berikut data yang mengalir dalam subsistem yang ada, dilanjutkan dengan merancang database dan merancang proses-proses yang ada di setiap subsistem. Berdasarkan pada subbab analisa dan subbab evaluasi sistem yang sedang berjalan yang telah diuraikan di atas, maka secara sederhana proses penemuan knowledge yang akan kita gunakan dalam proses memprediksi tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional tersebut dapat dilihat pada gambar satu ini. Nah, di sini adalah proses penemuan knowledge-nya nih. Yang pertama itu adalah dari database. Nah, di database ini kita akan menggunakan metode Rockset. Lalu kita akan memperoleh sebuah knowledge atau pengetahuan dari database. Nah, di sini terdiri dari tiga
atas 3 dengan rows 3, yaitu database yang merupakan kumpulan item dari item dan data yang saling berhubungan satu sama lain yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Disimpan di hardware, komputer, dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Yang kedua itu logset, yang merupakan metode yang akan kita gunakan pada proses ini. Yang kita akan mengklasifikasi yang untuk data mining, sumber datanya berasal dari database. Yang ketiga, knowledge adalah merupakan sebuah informasi atau pengetahuan yang dihasilkan dari proses prediksi tadi yang kita menggunakan metode logset tadi. Oke. Nah, kedua kita akan menguji teori logset dengan menggunakan aplikasi Rosetta. Nah, untuk selanjutnya kita akan pakai aplikasi Rosetta ya. Next. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menguji data menggunakan metode logset dengan mengimplementasikannya ke dalam aplikasi Rosetta. Nah, ini datanya kita berupa Excel ya. Datanya kira-kira seperti ini, siswa, ada nilai rapor, PAUN, nilai UN, dan lain-lain. Oke, yang pertama kita buka aplikasi Rosetta dulu. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Rosetta ya. Oke, sekarang kita akan membuat project baru dengan cara di sini klik file, lalu kita pilih new. Nah, di sini akan ada kotak dialog project dengan di sini ada struktur algoritma. Nah, nanti kita akan masukkan data ini ke dalam aplikasi Rosetta dengan kita di sini ya. Klik kanan, pilih ODBC. Nah, lalu kita akan bertemu ODBC import kotak dialog ODBC ya. Lalu kita akan mengimport datanya. Lalu kita pilih di sini open database. Nah, karena kita belum pernah import data sebelumnya, jadi kita klik new dulu. Klik baru, new. Lalu kita pilih Microsoft Excel driver. Nah, ini karena apa? Karena data kita berupa Excel dengan format XLS. Klik next. Lalu kita browse datanya yang mau kita import. Di sini kita pilih all files. Lalu kita cari datanya. Nah, ini datanya. Lalu kita pilih save. Nah, setelah itu, setelah sudah selesai, kita klik next and finish. Nah, ini sudah ada ya. Kita akan bertemu ODBC Microsoft Excel Setup. Di sini ada versionnya. Nah, ini sudah dari aplikasinya langsung ya. Jadi untuk mengimportnya kita pilih select workbook. Lalu kita pilih GB XLS. Klik OK. Lalu OK lagi. Dan di sini sudah ada kan. Nah, baru kita klik lagi di sini. UGB XLS. Klik OK lagi. Nah, ini adalah atribut yang ada pada data Excel kita yang sudah kita import ke dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada nama-nama atributnya dan di sini adalah tipe datanya. Nah, kita di sini bisa pilih nih mana yang atribut yang mau dipakai, mana yang tidak. Contohnya seperti ini. Kita nggak pilih ini, jadi kita pilih ini aja ya. Oke, klik OK. Lalu jadilah datanya. Nah, di sini datanya nih. Di sini adalah data yang sudah kita berhasil import ke dalam aplikasi Rosetta. Di sini kita ganti nama dulu. Nah, coba kita cek. Nah, di sini adalah datanya. Di sini adalah datanya yang sudah berhasil kita import ya ke dalam aplikasi. Oke, setelah itu proses selanjutnya adalah kita mau redact. Tapi kan memang setelah itu kan ada namanya proses equivalent class dan juga descendability modulo dan modulo D kan. Nah, tapi di Rosetta ini sebenarnya nggak ditampilkan karena mereka itu sudah bergabung. Jadi tampilan itu sudah bergabung dengan redact. Jadi pada saat kita meredact data ini, itu tampilannya sudah digabung jadi satu proses di redact itu sendiri. Nah, oke, karena kita mau redact, kita redact dulu. Oke, kita pilih exhaustive calculation dan klik OK. Nah, di sini kita berhasil meredact sebuah data dari nilai.
Ini kita ganti nama dulu. Oke. Lalu kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah data hasil dari redact sebuah data nilai dari sini ya. Kita bisa lihat di sini ada redactnya kan. Nilai UN, dan lain-lain. Oke, setelah kita berhasil untuk redact, kita akan membuat generate rules-nya. Oke, dengan cara klik kanan pada redact, lalu kita pilih generate rules. Oke, dan klik OK. Nah, dari sini kita berhasil mengenerate rules. Ini kita ganti nama dulu, jadi rules saja. Rules, oke. Lalu kita lihat dulu. Nah, ini adalah hasil dari generate rules yang tadi kita lakukan dari data redact itu sendiri. Di sini ada keterangan rule-nya, nilai UNC dan nilai UNB, tingkat kerusakannya 100 dan lain sebagainya ada di sini nih. Di sini adalah keterangan semua rules-nya. Oke. Demikian dari kami kelompok 10, saya Denovid mewakili kelompok dari kelompok 10. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebih yang mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.